Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TOS Nusantara, pernahkah kamu bertanya, dari mana asal huruf Jawa yang sering kita lihat di naskah kuno, relief candi, atau papan tradisional? Apa sebenarnya makna yang tersembunyi di balik bentuk-bentuk aksara itu? Dan bagaimana sebuah tragedi yang menyayat hati bisa melahirkan sistem tulisan yang menjadi lambang peradaban Jawa? Cerita ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ia adalah kisah tentang kelahiran sebuah aksara, pengorbanan abdi setia, dan lahirnya peradaban baru. Sebuah kisah yang mengendap dalam budaya, diwariskan dari mulut ke mulut, dari zaman raja ke zaman rakyat. Dengarkanlah, karena di balik cerita ini, tersembunyi jejak langkah manusia yang berani menantang kekuasaan demi masa depan yang lebih adil. Zaman itu, tanah Jawa belumlah seperti sekarang. Pada suatu masa yang jauh sebelum aksara dikenali, sebelum para pujangga menulis syair dan sejarah, berdirilah sebuah kerajaan tua bernama Medang Kamulan. Letaknya di tengah pulau, dikelilingi hutan lebat dan gunung-gunung yang mengerang diam. Kerajaan itu luas, tapi penguasanya kejam. Namanya adalah Prabu Dewata Cengkar. Ia bukan raja bijak seperti yang didambakan rakyat. Ia raja haus darah. Prabu Cengkar dikenal sebagai penguasa bertangan besi. Tapi lebih dari itu, ia adalah pemangsa manusia. Setiap hari, satu warga harus dikorbankan hanya untuk memuaskan nafsunya. Pria, wanita, orang tua, hingga anak kecil. Tak ada yang luput dari kemungkinan menjadi santapan sang raja. Rakyat hidup dalam ketakutan yang tak bertepi. Mereka tak berani membantah, tak punya kekuatan melawan. Medang Kamulan yang dahulu tenang kini berubah menjadi negeri muram. Tak ada lagi pesta panen. Tak ada nyanyian di ladang. Tak ada anak bermain di pelataran rumah. Semuanya membisu. Ketakutan telah menjadi udara yang dihirup rakyat setiap hari. Bahkan angin pun seperti enggan berhembus. Semua tunduk pada satu nama, Cengkar. Namun dalam gelap, harapan masih menyala redup di hati rakyat. Mereka menanti datangnya seseorang. Bukan dewa, bukan ksatria langit, tapi manusia yang membawa perubahan. Sebuah kabar mulai berhembus perlahan. Tentang seseorang dari tanah jauh. Dari negeri bernama Bumi Majeti. Seorang pemuda yang konon punya ilmu tinggi, pikiran jernih, dan hati sekuat batu karang. Namanya adalah Aji Saka. Tak ada yang tahu pasti seperti apa wajahnya. Tapi cerita tentang keberaniannya mulai beredar diam-diam. Tentang bagaimana ia menolak tunduk pada penguasa lalim. Tentang bagaimana ia ingin menanamkan keadilan di tanah yang tertindas. Dan tentang bagaimana ia datang bukan membawa senjata, tapi membawa pikiran. Sebuah pikiran yang akan mengubah jalannya sejarah. Sementara itu, di Istana Medang Kamulan, Prabu Cengkar masih duduk di singgasananya. Ia masih tertawa sambil menyantap daging manusia yang menjadi upeti harian. Tidak ada yang berani menatap matanya. Tidak ada yang berani bersuara. Rakyat hanya menunduk. Pasrah. Menunggu giliran. Namun angin perubahan mulai bergerak. Dan di kejauhan, langkah kaki Aji Saka mulai menapak tanah Jawa. Ia tidak datang dengan pasukan. Ia tidak datang dengan senjata. Ia hanya membawa dua abdi setia, Dora dan Sembada. Bersama mereka, Aji Saka melangkah menuju medan yang telah lama menjadi ladang penderitaan. Tak seorang pun tahu bahwa kedatangannya kelak akan menjadi awal dari akhir kekuasaan Cengkar. Dan lebih dari itu, akan menjadi titik awal kelahiran sebuah peradaban baru. Aji Saka menatap tanah Jawa yang terbentang di hadapannya. Udara terasa berat, seperti membawa beban penderitaan ribuan jiwa. Ia dan dua abdinya telah melintasi laut dan hutan untuk sampai di negeri yang asing, namun penuh panggilan. Langkah kakinya ringan, tapi tujuannya besar. Di tangannya, tak tergenggam senjata tajam. Ia hanya membawa sorban putih panjang, dan sebuah pusaka yang dititipkan dengan kehormatan. Dua abdi setianya bernama Dora dan Sembada. Mereka bukan hanya pengikut, mereka adalah saudara dalam pengabdian. Sejak di Bumi Majeti, mereka telah bersumpah untuk melindungi Aji Saka dengan nyawa. Dalam perjalanan menuju Medang Kamulan, Aji Saka berbicara pada mereka. Sembada, katanya dengan suara tenang, aku ingin kau tinggal di perbatasan. Jagalah pusaka ini dengan hidupmu. Jangan berikan pada siapapun, bahkan jika mereka mengaku sebagai aku, kecuali aku sendiri yang datang dan memintanya. Sembada menunduk.
Hamba mengerti. Aji Saka kemudian melanjutkan perjalanan bersama Dora menuju pusat kerajaan. Di sepanjang jalan, mereka melihat desa-desa kosong, sawah tak tergarap, dan rumah-rumah yang pintunya terkunci rapat. Tak ada suara tawa, tak ada suara harapan. Hanya bisikan ketakutan yang menyelinap dari balik jendela. Ketika tiba di gerbang istana Medang Kamulan, para prajurit mengangkat tombak, hendak mengusir mereka. Tapi Aji Saka hanya tersenyum dan berkata, "Aku datang bukan membawa perang. Aku datang untuk menawarkan diriku menjadi korban bagi raja kalian." Para penjaga bingung. Seorang pemuda asing datang, menawarkan diri menjadi santapan raja. Mereka membawa Aji Saka ke hadapan Prabu Cengkar. Ruang singgasana terasa gelap, meski cahaya matahari menembus jendela tinggi. Di atas takhta batu, duduklah raja itu. Matanya merah, tubuhnya besar dan wajahnya seperti menahan tawa yang menyeramkan. "Siapa kamu?" tanya Prabu Cengkar sambil menyeringai. "Aku Aji Saka, dari bumi Majeti. Aku datang untuk menjadi santapanmu, asalkan kau penuhi satu permintaanku." Cengkar tertawa keras. "Apa permintaanmu, wahai makanan yang bisa bicara?" "Berikan aku tanah seluas sorban yang akan kuhamparkan," jawab Aji Saka tenang. Raja itu menatapnya heran. "Sorban?" Ia tak mengerti maksudnya, tapi merasa ini lelucon yang menghibur. Dengan angkuh, ia mengangguk. "Baik, hamparkanlah sorbanmu." Aji Saka mengeluarkan sorban putihnya. Ujungnya ia serahkan pada Cengkar untuk dipegang. Kemudian ia mulai berjalan, menghamparkan sorban itu 1 putaran, 2 putaran, 3, dan terus bertambah. Anehnya, sorban itu seolah tak berujung. Semakin diulur, semakin panjang. Para pengawal mulai panik. Tapi Cengkar tetap memegang ujungnya, penasaran akan akhir dari permainan ini. Sampai akhirnya, Aji Saka mengelilingi Cengkar. 1 putaran, 2. Lalu sorban itu mengikat tubuh sang raja dengan cepat, seperti ular memeluk mangsanya. Cengkar terhuyung. Ia hendak mengamuk, tapi tubuhnya kehilangan keseimbangan. Dengan 1 hentakan kaki, Aji Saka mendorongnya ke tebing. Tubuh Prabu Cengkar jatuh menghujam ke laut selatan. Dan sejak saat itu, ia menghilang. Orang-orang mengatakan, raja itu tidak mati. Ia berubah menjadi bajul putih, buaya raksasa yang menghuni laut selatan, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Tapi bagi rakyat Medang Kamulan, hari itu adalah akhir dari mimpi buruk. Aji Saka tidak bersorak. Ia tidak tertawa. Ia hanya menatap laut, lalu menunduk. "Aku bukan datang untuk membunuh," gumamnya, "tapi keadilan harus ditegakkan." Dalam waktu singkat, kabar tersebarnya kejatuhan Prabu Cengkar menyapu seluruh kerajaan. Warga keluar dari rumah. Ladang kembali dibuka. Anak-anak kembali berlari di pelataran. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Medang Kamulan kembali hidup. Rakyat mengangkat Aji Saka menjadi raja. Ia menolak berkali-kali, tapi desakan mereka begitu tulus. Maka ia menerima, dengan syarat bahwa pemerintahan akan dijalankan dengan keadilan, dan tanpa pengorbanan manusia lagi. Tapi jauh di perbatasan, Sembada masih menjaga pusaka. Dan Dora, yang kini menjadi tangan kanan Aji Saka, belum tahu bahwa takdir sedang berjalan menuju satu titik yang tak dapat dihindari. Sebuah kesalahpahaman akan segera terjadi. Sebuah luka dalam sejarah yang tak bisa disembuhkan. Dan dari luka itulah, kelak, aksara akan lahir. Di balik perayaan rakyat dan ketenangan yang mulai tumbuh di Medang Kamulan, Aji Saka belum melupakan sesuatu yang penting. Pusaka, benda sakti yang dititipkannya pada Sembada sebelum memasuki wilayah kerajaan. Ia tahu, benda itu bukan sekadar senjata. Pusaka itu adalah lambang kepercayaan, simbol kehormatan, dan kekuatan yang tak boleh jatuh ke tangan yang salah. Beberapa hari setelah dilantik menjadi raja, Aji Saka memanggil Dora, abdi yang setia mendampinginya sejak awal. Wajahnya serius, tapi suaranya tetap tenang. "Dora," ucapnya, "pergilah ke perbatasan tempat Sembada menunggu. Katakan padanya bahwa aku telah menjadi raja, dan minta ia menyerahkan pusaka yang dititipkan. Bawa kembali ke istana." Dora mengangguk, tanpa banyak bertanya. Ia tahu perintah Aji Saka bukan untuk dipertanyakan. Ia segera berangkat, menembus hutan dan jalan berbatu,
hingga mencapai tempat di mana Sembada masih berdiri seperti patung. Di dadanya tergantung kotak pusaka yang dibalut kain putih, bersih dari debu dan noda. Ia berdiri seperti tak bergeming sejak ditinggalkan. Dora mendekat dengan langkah ringan, lalu menyampaikan pesannya. Sembada, aku datang atas perintah Aji Saka. Ia sekarang telah menjadi Raja Medang Kamulan. Ia memintamu menyerahkan pusaka itu. Sembada menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. Maafkan aku, Dora. Aku telah bersumpah. Pusaka ini hanya akan kuberikan langsung kepada Aji Saka sendiri. Itulah perintah yang ia berikan padaku. Tapi aku datang membawa perintahnya. Jawab Dora, suaranya mulai mengeras. Aku percaya padamu. Tapi aku juga percaya pada perintah Aji Saka waktu itu. Hanya dia yang boleh menerimanya langsung dariku. Dora menatap Sembada dalam diam. Ia tahu betapa keras kepala sahabatnya ini dalam menjaga sumpah. Tapi ia juga tahu bahwa Aji Saka menunggu. Bahwa kepercayaan sedang dipertaruhkan. Dan bahwa menunda perintah sama dengan mengabaikan kehormatan raja. Jangan mempersulit, Sembada, ujar Dora perlahan. Berikan pusaka itu. Aku akan menjaganya sebaik engkau. Sembada menunduk. Kalau begitu, aku mohon kembalilah. Biar Aji Saka datang sendiri. Suasana berubah tegang. Dua sahabat yang telah berbagi perjalanan jauh kini saling berdiri dalam keraguan. Tapi bukan karena mereka tak percaya satu sama lain. Justru karena mereka sama-sama terlalu setia. Seketika itu juga, tangan Dora bergerak cepat, berusaha merebut pusaka dari leher Sembada. Tapi Sembada tangkas. Ia menghindar, lalu mencabut keris kecil dari balik bajunya. Jangan paksa aku, Dora, katanya, suaranya berat. Dan jangan kau ragukan kesetiaanku, balas Dora. Pertarungan pun pecah. Di antara pepohonan dan suara burung yang kaget, dua abdi setia Aji Saka saling menghunuskan senjata. Gerakan mereka lincah, seperti bayangan. Tapi tidak ada kemarahan di mata mereka. Hanya tekad untuk mempertahankan apa yang mereka anggap benar. Tubuh mereka terluka. Nafas mereka tersengal. Tapi tak ada yang mundur. Dan akhirnya, dalam satu tebasan yang tak sempat dicegah, keduanya roboh. Darah membasahi tanah. Di antara semak dan batu, dua tubuh terbaring. Mati bersama. Bukan karena benci, tapi karena cinta. Karena kesetiaan. Karena sumpah. Hari berikutnya, Aji Saka datang sendiri. Ia menemukan keduanya telah tiada. Tangannya gemetar saat membuka kain penutup wajah mereka. Di satu sisi, Dora masih menggenggam potongan kain pusaka. Di sisi lain, Sembada memeluknya erat, seperti tak ingin ia terambil paksa. Aji Saka berlutut di hadapan mereka. Ia tidak menangis. Tapi kesedihan di wajahnya jauh lebih dalam dari air mata. Ia berkata lirih, kalian adalah orang-orang paling setia yang pernah aku kenal. Tapi kesetiaan kalian membawa kematian. Dan aku adalah sebabnya. Ia menunduk. Tangannya mengambil segenggam tanah, lalu meletakkannya di atas dada mereka. Ia ingin mereka dikuburkan dalam satu liang. Dua sahabat yang saling mencintai dalam tugas, saling menunaikan janji, dan akhirnya saling mengakhiri. Aji Saka tidak ingin dunia melupakan kisah ini. Maka ia duduk diam, menggurat tanah, mengukir sebuah sajak. Sajak itu terdiri dari suku kata sederhana. Tapi di dalamnya, tersembunyi cerita mereka. Honocoroko, Doto Sowolo, Podho Joyonyo, Mogobotongo. Sajak itu bukan hanya puisi. Ia adalah bentuk awal aksara Jawa. Huruf-huruf yang setiap barisnya menyimpan makna. Honocoroko, ada dua utusan. Doto Sowolo, mereka berselisih paham. Podho Joyonyo, keduanya sama sakti. Mogobotongo, keduanya sama-sama menjadi mayat. Dan dari tragedi itu, lahirlah warisan. Sebuah sistem tulisan. Simbol kesetiaan, simbol kehilangan, dan simbol lahirnya peradaban. Setelah menguburkan dua sahabatnya, Aji Saka kembali ke istana dengan langkah berat. Medang Kamulan bersuka cita menyambut pemimpin baru mereka. Tapi di dalam hati sang raja muda, luka yang dalam tidak kunjung sembuh. Setiap sorot mata rakyat yang memuja, setiap lagu pujian yang dinyanyikan di alun-alun, justru mengingatkannya pada pengorbanan Dora dan Sembada. Ia menyendiri selama beberapa hari, menolak menemui siapapun. Di ruang sunyi itu, ia duduk bersama ingatan.
Sorban putih masih tersampir di pundaknya, seolah belum selesai menjalankan takdir. Di hadapannya, terbentang lempengan tanah liat yang ia buat sendiri. Dengan sebatang kayu tajam, ia mulai menuliskan guratan demi guratan. Bukan nama raja, bukan nama pahlawan, tapi suku kata, Honotoroko, Dotosowolo, Podhojoyonyo, Mogobotongo. Guratan itu bukan aksara asing dari negeri seberang. Bukan pula hasil pinjaman dari para Brahmana India. Itu adalah ciptaan dari rasa, dari luka, dari kenangan akan dua sahabat yang terlalu setia untuk hidup berdampingan. 4 baris yang sederhana, tapi setiap suku katanya menyimpan makna dalam. Aji Saka mengajarkan sajak itu kepada para penulis istana. Ia memerintahkan agar tiap baris ditulis di dinding-dinding ruang baca, di prasasti batu, dan di daun lontar. Ia tidak memberi penjelasan panjang. Ia hanya berkata, inilah kisah mereka. Bacalah, kenanglah, pelajarilah. Lama-kelamaan, huruf-huruf itu berkembang. Guratan demi guratan diperhalus. Garis-garisnya mulai membentuk bentuk yang lebih indah. Dan dari sana, lahirlah aksara Jawa. Bukan hanya sebagai sistem tulisan, tapi sebagai wujud nyata dari pengorbanan. Para pujangga menyebutnya Hanacaraka. Dalam setiap ukiran, dalam setiap naskah yang ditulis, orang Jawa seakan mewarisi kisah itu. Kisah tentang dua sahabat, tentang kesetiaan, tentang tanggung jawab, dan tentang harga dari sebuah perintah. Namun Aji Saka tidak berhenti di situ. Ia menyadari bahwa sebuah peradaban tidak cukup hanya dengan kisah dan aksara. Ia memulai pembenahan kerajaan. Ia menyusun hukum tertulis, yang ditulis dengan huruf ciptaannya sendiri. Ia membentuk lembaga pelatihan bagi penulis dan pembaca. Ia mendorong rakyat untuk mencatat hasil panen, perjanjian, dan sejarah. Sistem itu perlahan menyebar ke wilayah lain. Para utusan Medang Kamulan membawa aksara ke desa-desa, ke pelabuhan, ke pusat perdagangan. Di sanalah, huruf Hanacaraka mulai dikenal luas. Dan di tangan-tangan orang biasa, aksara itu menjadi alat komunikasi. Ia menjembatani masa lalu dan masa depan. Namun tidak semua menerima perubahan itu dengan mudah. Ada pihak-pihak yang menganggap aksara adalah sihir. Beberapa petinggi lama merasa takut, karena tulisan bisa mencatat kejahatan dan kesewenang-wenangan. Tapi Aji Saka tidak goyah. Ia berkata, huruf tidak membuat orang jahat. Ia hanya mengingatkan siapa yang pernah melakukan kejahatan. Waktu berlalu. Aksara yang dulu ditulis di tanah liat kini tertulis di batu, kemudian di daun, hingga akhirnya diwariskan di atas kertas. Dari Medang Kamulan, Hanacaraka menyebar ke seluruh penjuru Jawa. Ia digunakan dalam kitab, dalam syair, dalam catatan kalender, hingga dalam prasasti kematian. Aji Saka tidak menganggap dirinya penemu. Ia menyebut dirinya pengingat. Pengingat bahwa kata-kata bisa lebih tajam dari keris, dan lebih abadi dari istana. Namun di ruang pribadinya, sorban putih itu masih tergantung. Di bawahnya, tergantung pula 2 pedang pendek, senjata milik Dora dan Sembada yang ditemukan di tanah saat mereka gugur. Tiap malam, sebelum tidur, Aji Saka akan menyalakan lampu minyak, menatap pedang itu, dan membisikkan 1 baris doa dalam diam. Tak ada orang tahu apa yang ia ucapkan. Tapi konon, saat angin malam lewat di dekat jendela, kadang terdengar desahan lirih. Honocoroko, Dotosowolo. Dan sampai kini, ketika anak-anak Jawa belajar menulis Hanacaraka, mereka bukan hanya sedang belajar huruf. Mereka sedang menyentuh kisah. Sebuah cerita yang tertanam di balik bentuk setiap aksara. Tentang 2 orang abdi, tentang kesetiaan, dan tentang seorang raja muda yang tidak pernah melupakan luka dari kehilangan. Waktu terus berjalan, dan Medang Kamulan memasuki masa keemasan. Di bawah kepemimpinan Aji Saka, kerajaan yang dulunya dikuasai rasa takut, kini menjelma menjadi pusat ilmu, seni, dan tata pemerintahan. Tapi di balik kemegahan yang mulai terbentuk, Aji Saka tidak pernah melupakan misi awalnya. Ia datang bukan hanya untuk menumbangkan tirani, tapi untuk menanam benih peradaban. Langkah pertama yang ia lakukan setelah memperkenalkan aksara adalah menyusun aturan hukum tertulis. Di masa sebelumnya, hukum hanya hidup di lisan para tetua. Tapi Aji Saka percaya bahwa hukum harus bisa dibaca, dipelajari, dan dijadikan pedoman bersama.
Ia meminta para pujangga mencatat setiap peraturan, perjanjian, dan hasil sidang kerajaan dalam Hanacaraka. Catatan-catatan itu disimpan di dalam sebuah bangunan khusus. Bangunan itu disebut Balai Pustaka. Di sanalah, untuk pertama kalinya, rakyat biasa diundang untuk membaca dan belajar. Aji Saka membuka kesempatan bagi semua orang, dari anak petani hingga putra bangsawan, untuk mengenal huruf dan makna. Tidak ada sekat antara darah biru dan rakyat jelata dalam hal belajar. Setiap akhir pekan, para penulis istana akan duduk di bawah pohon besar di alun-alun. Mereka membacakan cerita-cerita dari lontar, tentang sejarah raja-raja terdahulu, tentang kisah rakyat, dan tentang dunia-dunia yang belum pernah dijelajahi. Rakyat duduk melingkar, menyimak, dan anak-anak mulai meniru bentuk aksara di tanah dengan ranting pohon. Aksara itu tumbuh menjadi lebih dari simbol bunyi. Ia menjadi simbol kebebasan berpikir. Simbol bahwa setiap orang boleh mencatat kisahnya sendiri, menyuarakan pikirannya sendiri, dan mengenang sejarahnya sendiri. Dan dari situlah peradaban tumbuh. Aji Saka juga memperhatikan para seniman. Ia mendorong lahirnya seni ukir dengan tulisan. Aksara mulai terukir di gerbang, di gagang keris, bahkan di permukaan kendi. Motif-motif aksara dipadukan dengan simbol-simbol alam seperti gunung, sungai, dan binatang suci. Dari situ, seni rupa Jawa mulai memiliki identitas khas. Tak hanya itu, kalender pun mulai diperkenalkan. Berdasarkan perhitungan astronomi yang diwarisi dari budaya sebelumnya, Aji Saka bersama para ahli menyusun sistem penanggalan. Tahun Saka pun ditetapkan sebagai awal kalender Jawa. Ia bukan sekadar angka, tapi penanda bahwa sebuah zaman telah berubah. Zaman di mana kata dan tulisan menjadi fondasi. Dalam sidang kerajaan suatu hari, Aji Saka berdiri di hadapan para penasihat. Ia berkata, "Kita bukan lagi negeri yang dikenal karena ketakutannya. Kita harus dikenal karena kebijaksanaannya. Maka catatlah semua yang penting. Tulislah semua yang berguna. Karena jika kita hanya mengandalkan ingatan, sejarah akan menjadi kabur. Tapi jika kita menuliskannya, ia akan menjadi terang." Kata-kata itu menggema ke seluruh penjuru kerajaan. Dan dalam waktu singkat, Medang Kamulan mulai dikenal oleh kerajaan lain di seberang lautan. Para saudagar dari timur dan barat datang, membawa rempah, logam, dan kain. Tapi mereka juga membawa rasa kagum pada sistem tulisan yang digunakan oleh para juru tulis Medang. Bahkan, beberapa kerajaan kecil di sekitarnya mulai mengadopsi aksara Hanacaraka. Mereka menyebutnya aksara dari tanah berilmu. Bukan karena bentuknya, tapi karena kisah yang melekat di dalamnya. Aji Saka tetap rendah hati. Ia tidak menyebut dirinya sebagai penemu. Ia selalu berkata, "Aku hanya membuka jalan. Mereka yang berjalanlah yang menjadikannya besar." Di sela-sela kesibukannya memimpin, Aji Saka sering menghilang dari istana dan berjalan sendiri ke perbatasan. Ke tempat di mana Dora dan Sembada pernah saling mengakhiri. Di sana, ia duduk diam, menatap tanah. Kadang ia membawa buku catatan dan menulis. Bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Dalam satu lembar catatan yang ditemukan bertahun-tahun kemudian, tertulis sebuah kalimat. "Jika kau ingin mengubah dunia, jangan hanya bawa senjata. Bawalah kata-kata, dan jaga mereka yang menjaganya." Begitulah warisan Aji Saka hidup. Bukan hanya pada bentuk aksara, tapi pada nilai-nilai di baliknya. Kejujuran, kesetiaan, pengorbanan, dan tekad untuk mencerdaskan. Dan dari sorban putih yang pernah melilit tubuh seorang Raja Lalim, kini lahirlah negeri yang menulis sejarahnya sendiri. Satu huruf demi satu huruf. Satu kisah demi satu kisah. Tahun demi tahun berlalu, dan bayangan Medang Kamulan makin menjulang dalam peta peradaban Nusantara. Tak hanya dikenal karena kekuatan pemerintahannya, tapi karena kemajuan ilmu, seni, dan budaya yang lahir dari sebuah sorban dan sepasang kesetiaan. Di tengah kemegahan itu, Aji Saka berjalan pelan dalam usia yang mulai merambat senja. Ia bukan lagi pemuda yang datang dengan langkah berani dari bumi Majeti. Kini, ia adalah raja yang disegani, tapi hatinya tetap menjadi tempat tinggal kenangan. Malam-malam di istana dilalui dengan sunyi. Ia sering berdiri di balkon tertinggi, menatap bintang-bintang di langit. Di tangannya, ia memutar-mutarkan potongan kain putih, sisa dari sorban yang dulu mengubah sejarah.
Tak banyak yang ia katakan kepada para pelayan, tapi setiap malam, ia menulis. Setiap tulisan adalah upaya untuk menangkap waktu, membekukan makna, dan menjaga nama-nama yang pernah ia cintai. Ketika para ahli sejarah dari kerajaan seberang datang ke Medan Kamulan, mereka bertanya kepada rakyat, mengapa aksara ini begitu dihormati? Jawaban mereka tidak sama, tapi ada satu kalimat yang sering terdengar, karena huruf-huruf ini ditulis dengan darah, bukan tinta. Hanacaraka tidak hanya dipakai untuk menulis hukum dan syair. Ia digunakan dalam penanggalan, dalam ajaran pertanian, dalam sistem pengobatan, bahkan dalam catatan mimpi para dukun desa. Setiap bidang kehidupan mulai tersentuh oleh tulisan. Dan dari sana, masyarakat yang sebelumnya takut berbicara mulai menemukan suara mereka. Aji Saka tidak pernah menyebut aksara itu dengan namanya sendiri. Ia menyebutnya aksara bumi, karena ia percaya huruf-huruf itu bukan milik raja, tapi milik tanah yang diinjak semua manusia. Ia mengajarkan bahwa siapapun bisa menulis, siapapun bisa mencatat sejarahnya, dan siapapun bisa meninggalkan warisan makna. Namun di akhir hayatnya, Aji Saka merasa ada satu hal yang belum ia tuntaskan. Ia ingin kisah Dora dan Sembada tidak hanya hidup dalam sajak 4 baris. Ia ingin mereka dikenang dengan lebih utuh. Maka ia meminta kepada para pematung istana untuk membuat 2 arca batu. Satu menghadap utara, satu menghadap selatan. Keduanya berdiri saling membelakangi, tapi di antara mereka, diukir sorban panjang yang melingkari kaki hingga kepala. Ini bukan patung perang, kata Aji Saka. Ini adalah patung kesetiaan yang membawa luka. Dan dari luka itulah kita tumbuh. Rakyat pun berdatangan untuk melihatnya. Setiap orang yang berdiri di depan patung itu akan membaca prasasti pendek di bawahnya. Kalimat yang diukir langsung oleh tangan Aji Saka. Mereka tak saling membunuh karena benci, tapi karena percaya pada tugas yang sama. Kesetiaan membawa air mata, tapi juga menumbuhkan akar dari peradaban. Beberapa tahun kemudian, Aji Saka wafat dalam tidur, di ruang pribadinya yang sederhana. Tidak ada upacara besar. Tidak ada bunyi gamelan sepanjang malam. Ia pernah berpesan agar kematiannya tidak dirayakan, tapi dijadikan perenungan. Maka rakyat berkumpul di alun-alun, membaca sajak Hanacaraka dengan lirih. Honotoroko, Doto Sowolo, Podho Joyonyo, Mogo Botongo. Disitulah akhir kisahnya ditutup. Bukan dengan pedang, bukan dengan perang, tapi dengan huruf. Setelah wafatnya, para penulis terus menjaga warisannya. Aksara Hanacaraka terus hidup. Ia bertahan melewati perpindahan kerajaan, pergantian agama, perubahan zaman. Ia ditulis di dinding candi, di prasasti batu, di kitab sastra, bahkan di kain batik. Di masa kini, aksara itu masih bisa ditemukan. Di gapura desa, di makam leluhur, di museum, bahkan di layar gawai. Tapi sedikit yang tahu bahwa setiap lekukan huruf itu menyimpan nyawa. Bukan hanya bentuk, tapi jiwa. Jiwa dari 2 orang abdi. Jiwa dari seorang raja muda yang datang hanya membawa sorban dan niat untuk mengubah dunia. Dan bila suatu hari kau menulis dalam aksara Jawa, atau sekadar menyebut nama Hanacaraka, ingatlah bahwa di balik huruf itu, tersembunyi cerita tentang sorban yang melilit raja, tentang 2 sahabat yang saling mencintai melalui tugas, dan tentang seorang manusia yang membangun peradaban, 1 huruf, 1 kenangan, 1 luka pada 1 waktu. Dari cerita ini, kita belajar bahwa sebuah peradaban besar tidak hanya dibangun oleh kekuatan, tetapi oleh pengorbanan, kesetiaan, dan kemampuan untuk menciptakan makna dari luka. Kisah Dora dan Sembada mengajarkan bahwa kesetiaan bukan hanya tentang mematuhi perintah, tetapi tentang menjaga nilai dan kepercayaan, bahkan ketika itu berarti mengorbankan nyawa sendiri. Aji Saka tidak datang dengan pasukan besar atau ambisi menaklukkan. Ia datang membawa sorban dan niat untuk mengubah. Ia menunjukkan bahwa 1 keputusan bijak, 1 aksara, dan 1 kisah bisa mengubah arah sebuah bangsa. Tulisan, huruf, dan cerita bukan sekadar alat komunikasi. Mereka adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Dan dari kisah ini, kita diingatkan bahwa budaya adalah warisan yang lahir dari rasa, bukan hanya dari kekuasaan. Cerita ini mungkin tidak semuanya fakta, karena berbaur dengan sejarah, legenda, anekdot fiksi, dan cerita rakyat.
Terlepas dari itu, semua kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih sudah mendengarkan narasi ini hingga akhir. Jika kamu merasa cerita ini memberi inspirasi atau wawasan baru, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling berkesan, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita sejarah dan budaya lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.